Oke, di fase dari planet ini. Fase planet. Jadi untuk umumnya aja kan ada matahari nih misalkan. Terus ada pengamat ya, ini pengamat. Kemudian ada benda langit yang akan kita amati. Ini bisa bulan, bisa planet, baik itu planet dalam sama planet luar ya. Bisa juga asteroid dan sebagainya. Nah, yang dinamakan sudut fase itu adalah sudut yang antara ini ya, kan pengamat. Ini ada sudut elongasi yang di sini. Sudut elongasi. Ini adalah sudut fase. Sudut fase. Betul. Sudut fase ini nanti akan menentukan fase dari objek ini. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang fase, mungkin aku jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi kalau fase ini gambarkan bulannya dulu ya. Kemudian misalkan arah dari cahaya matahari itu dari arah yang kiri. Bentar, aku gambarin dulu. Terus arah pengamat ya membentuk sudut tertentu. Oke, ini misalkan yang ini adalah cahaya dari matahari. Ini cahaya dari matahari. Terus yang bawah ini arah ke pengamat. Ini arah ke pengamat. Nah, maka untuk fase planet itu didefinisikan sebagai kita buat garis yang ini, yang sejajar dengan garis ini. Fase planet, fase planet atau fase benda itu didefinisikan sebagai panjang yang ini ya. Misalkan ini disimbolkan sebagai titik A, B, di sini titik C, di sini titik D gitu ya.
Fase planet itu, fase ya, tidak lain adalah panjang AC dibagi dengan panjang AD. Jadi yang akan kita lihat itu yang bagian A sampai C ini. Sama ya, fase sama fasa itu sama. Ini penulisannya aja. Fase atau fasa itu sama. Oke. Nah, ini misalkan ini sampai sini R gitu ya. Misalkan radius dari benda ini adalah R. Terus sudut fase itu adalah yang ini ya. Ini adalah sudut fase. Nah, sudut fasenya ini akan sama dengan sudut fase yang di sini. Jadi kalau misalkan panjang AB itu adalah R, kan? Misalnya panjang R, maka untuk fase itu bisa kita tuliskan sebagai R itu. Ini R cos P gitu kan. Dibagi dengan 2R. Maka untuk fase itu rumusnya adalah setengah 1 ditambah dengan cos. Ini rumus dari fase. Dapatnya dari sini. Nah, untuk penggambarannya, biasanya kan yang kelihatan dari pengamat kan gini. Eh, oke. Set 45. Nah, nanti yang kelihatan di pengamat itu kan bentuknya kayak sabit gitu kan, ya. Jadi ini yang kelihatan pengamat ya. Yang bagian ini kanan itu dia akan kelihatan gelap kan. Ini akan kelihatan gelap kan di sini kan. Yang sisi kiri itu akan kelihatan lebih terang, ya. Nah, kalau dari gambar kayak gini, bagaimana kita menghitung fasanya gitu kan? Mana kita menghitung fasanya? Yang bisa kita lakukan dengan cara ini kan. Jadi untuk menghitung fase itu adalah kita hitung panjangnya ini kan. Ini kan sama aja yang A kan, posisi A di sini, terus posisi B-nya di sini kan, posisi C di sini, posisi D di sini.
Ini masih sama nih. Untuk menghitung fasa, kita hitung dulu panjangnya ini. Ini panjang AC. Terus dibagi dengan panjang AD. Panjang AD. Jadi masih sama ya. Fasa itu adalah panjang AC gitu. Nah ini dibagi dengan panjang AD. Gitu. Nah, fasa ini juga menggambarkan persentase dari luas area yang ini ya, yang apa, yang terang gitu ya, dibandingkan yang gelap. Gitu. Jadi kalau fasanya 100% berarti yang terang itu ya 100% gitu. Kalau fasanya setengah, gitu, berarti yang terang setengah, yang gelap setengah. Kalau fasanya 60%, berarti yang terang ini luas areanya 60%, yang gelap ini luas areanya 40% gitu. Jadi selain menggambarkan ini ya, perbandingan antara AC per AD, dia juga menggambarkan perbandingan luas gitu ya. Luas yang terang dibandingkan luas keseluruhannya gitu. Itu. Itu tentang fasa planet ya, atau fasa bulan dan sebagainya itu prinsipnya mirip kayak gini.